Selamat pagi, jemaat Happy Sword Family. Terima kasih buat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, dan kami menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan-Mu. Kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini, makanan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman dengan judul Apakah Anda Stres? Ayatnya saya ambil dalam 1 Raja-Raja yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya nggak baca semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa nanti baca pelan-pelan ya. Tapi saya akan membahas satu persatu ya, tapi saya nggak bahas semuanya supaya kita lebih bisa fokus tentang apa yang mau kita bicarakan pada pagi hari ini. Firman Tuhannya intinya mengenai Elia yang dikejar-kejar ke arah Gunung Horeb dan dia ketakutan. Ya, saya bacakan sedikit aja. Elia ke Gunung Horeb di dalam ayat yang pertama ya. 1 Raja-Raja yang ke-19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup di zaman yang sekarang ini pasti membuat beberapa orang menjadi stres. Mereka stres karena mereka nggak tahu mesti harus ngapain. Ada yang di PHK orang, ada yang kerjaan yang nggak pernah berhasil, ada yang sudah berusaha ini dan itu, berusaha berulang kali tetap gagal. Ada anak-anak yang lulus dari SMA, mereka mau kerja, mau kuliah, mereka bingung mau kerja di mana, kebutuhan rumah tangga semakin tinggi dan sebagainya macamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini semua bisa membuat kita stres. Kalau kemarin ada firman Tuhan mengatakan oleh Bapak Yusuf Roni, apakah Anda sudah makan? Ini menjadi hal yang penting sebenarnya. Makanya saya bilang, pada hari ini, Tuhan begitu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Makanya kalau Anda stres pada pagi hari ini, dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Siapa tahu firman Tuhan pada pagi hari ini, bukannya siapa tahu ya, sudah pasti firman Tuhan pada pagi hari ini akan membuat hidup Anda berubah. Amin. Kenapa Elia, seorang nabi yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, bahkan sampai dia membunuh Nabi Baal 450 Nabi Baal. Ya, dia habis berperang. Tiba-tiba dia menjadi stres, ketakutan yang sangat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kenapa Elia bisa stres ya. Di ayat yang kedua dan sampai dengan ayat yang ketiga, saya bacakan lagi ayat yang kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maksudnya siapa? Nyawa seperti Nabi-Nabi Baal yang dibunuh oleh Elia. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Anda bisa stres? Karena yang pertama, ada ketakutan yang berlebihan yang melanda Anda. Sama seperti Elia. Ketakutan itu melanda Elia sehingga Elia menjadi orang yang nggak yakin dengan Allahnya. Firman Tuhan mengatakan kalau memang Isabel mengancam, tetapi Elia lupa bahwa para Allah. Siapa ini para Allah? Kita punya cuma satu Allah, Yesus Kristus. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, ketritunggalan Allah. Saya nggak bahas soal itu. Tapi saya mau katakan, ya, mengapa Elia takut dengan para Allah ini? Allah-Allah yang kecil, yang Baal-Baal yang disembah oleh Isabel. Bapak Ibu Saudara sekarang seringkali kita ketakutan menghadapi dunia ini. Kita nggak yakin dengan Allah kita. Kita nggak yakin bahwa Allah kita mampu. Kemana iman yang diajarkan itu? Kemana rasa iman yang dibahas oleh Bapak Gembala? Gandum dan ilalang ini, mana? Allah mau kita tetap kuat dan tegar.
Kenapa Elia bisa stres? Karena ketakutan yang melanda, ketakutan masa depan, ketakutan mendapatkan uang, ya, ketakutan tidak mendapatkan pekerjaan dan sebagainya macamnya. Ini membuat Elia stres. Lalu yang kedua, suka menyendiri dan mengasihani diri sendiri. Itu ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kenapa Anda bisa stres? Karena Anda suka menyendiri dan suka mengasihani diri sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda ada di komunitas Happy Sword Family. Ada renungan paginya, ada ibadahnya, ya, ada fellowship-nya. Sedangkan Anda nggak pernah mau bersekutu dengan orang-orang yang seiman. Bagaimana Anda bisa dikuatkan? Bagaimana Anda bisa bertahan? Ada sebuah kisah orang yang ditahan di camp, di camp penyiksaan lah kayak begitu. Satu unit kurang lebih sekitar 12 orang. Mereka disiksa berhari-hari untuk mengetahui, ya, tentang di mana komputer mereka lagi. Setiap kali habis disiksa mereka dibalikan lagi bersama-sama 12 orang ini. Mereka bertahan berbulan-bulan sampai yang nyiksa ini bingung. Kenapa? Karena setiap kali habis disiksa mereka dibalikan lagi. Masing-masing suka bertahan ya. Tetapi bisa, akhirnya mereka kuat lagi. Sampai akhirnya orang yang menyiksa ini mereka pisahkan mereka satu persatu. Mereka dikasih ruangan sendiri-sendiri. Tidak sampai beberapa bulan. Hanya beberapa minggu, bahkan mungkin hitungan hari. Mereka mati semua. Ada yang bunuh diri. Ada yang mati karena disiksa, itu dipukuli, diapain. Kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa memberi semangat. Karena tidak ada orang yang bisa saling menguatkan. Oh, kita punya Yesus. Betul, Anda punya Yesus. Tetapi di saat kayak gitu, jangankan Yesus. Teman kita ngomong aja kita belum tentu bisa mungkin menerima. Sebab itu jangan suka Anda menyendiri. Dan jangan suka mengasihani diri sendiri seperti seperti Elia, bukan Elia. Seperti Elia. Jangan. Lalu yang ketiga, kenapa kita bisa stres? Roh yang tertidur. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Ya, lalu ayat yang keenam. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tidur lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang kalau kita tidur, kita bangun, cukup energi kita. Tapi kalau orang yang tertidur terus, ini bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Otot sendi semua bisa nggak bergerak. Apalagi kalau roh kita yang tertidur. Wah, ini kacau. Bagaimana kita bisa bertahan? Roh kita bangun aja masih suka ketar-ketir kita. Bagaimana kalau roh kita tertidur? Yang lebih kasihan lagi, Anda nggak sadar roh Anda tidur. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan tadi yang kita bahas ya, 3 hal tadi itu. Yang pertama, ketakutan yang berlebihan. Kedua, suka menyendiri dan mengasihani diri sendiri. Ketiga, roh yang tertidur. Maka saya bisa mengambil itu kesimpulan. Yaitu apa? Ketidakbergantungan kepada Allah. Dengarkan nih. Ketidakbergantungan kepada Allah menyebabkan kita menjadi tidak berdaya. Ketidakbergantungan kita terhadap Allah atau Yesus atau Roh Kudus menyebabkan kita menjadi tidak berdaya atau yang Anda lebih kenal dengan kata stres. Lalu bagaimana Tin supaya kita nggak stres? Puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan Elia bangkit. Makanya kita bisa belajar dari Elia. Kalau enggak,
Saya nggak tahu kita baca dari siapa. Firman Tuhan mengatakan, Elia bangkit. Bagaimana kalau Anda nggak stres? Saya kasih kunci jawabannya. Ada 3 hal. Yang pertama, bangun dari tidur yang melelahkan. Iya, tidur saya cukup dong, seger. Ini enggak, tidurnya melelahkan. Di ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk yang kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Malaikat Tuhan bilang, bangun. Kalau Anda punya roh yang tertidur, ya, saatnya Anda bangkit pada pagi hari ini. Aduh, susah, Tin. Kayaknya masih mau tidur terus. Kalau bukan Anda yang membangunkan roh Anda, siapa yang mau membangunkan? Siapa? Tidak ada yang bisa bangun. Malaikat tadi emang berkata kepada Elia, bangun. Tetapi kalau Elia nggak beranjak, Elia nggak mau bangun, mana bisa? Ingat, Allah kita bukan Allah yang pemaksa. Sebab itu, bangunkan diri Anda. Bangunkan roh Anda dari tidur yang melelahkan itu. Lalu yang kedua, jangan lupa makan. Wah, si Martin makan terus yang dipikirin. Oh enggak. Di ayat yang ke-7 tadi kita baca kan. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk yang kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah. Lalu kalimat yang kedua lalu kata yang kedua yang dikatakan oleh malaikat itu adalah makanlah. Makan ini artinya apa, Tit? Ingat firman Tuhan berkata apa? Yesus bilang apa? Waktu pas dia dicobai. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Jasmani. Tidak. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari Allah. Dari firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kapan terakhir kali Anda bersaat teduh? Kapan terakhir kali Anda merenungkan firman Tuhan? Kapan terakhir kali Anda bersekutu dengan Tuhan? Kalau Anda bilang sudah lama, nggak usah heran Anda stres. Nggak usah heran jika Anda ketakutan, jika Anda ragu. Kalau orang hidup bersama dengan Tuhan, dia seperti rumput di pinggiran tepi air itu loh. Nggak akan pernah layu. Nggak akan. Kenapa? Karena dia cukup makan. Cukup minum. Kalau Anda stres dan Anda ingin nggak stres, ya, yang pertama bangun dari tidur Anda yang melelahkan. Bangun, firman Tuhan mengatakan kepada Elia. Bangun. Kedua, jangan lupa makan. Jangan pernah Anda lupa makan. Arti kata apa? Jangan sampai tidak makan. Ya kemarin kan, apakah Anda sudah makan? Yusuf Roni yang ngomong begitu. Ya kan? Melalui firman Tuhan ya. Nah, makanya saya tanya, jangan lupa makan. Kalau Anda lupa makan, Anda nggak kuat menghadapi dunia ini. Lalu yang ketiga, selalu bergantung kepada Allah. Ingat ya, selalu bergantung kepada Allah. Ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda ingin tidak stres, yang ketiga, selalu bergantung pada Allah. Karena hanya Dia jawabannya. Karena hanya Dia gunung batu kita. Dan hanya Dia yang bisa membuat kita mampu. Allah yang sama membuat Elia mampu, Allah yang sama membuat Martin mampu. Dan membuat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Happy Soul Family mampu menghadapi dunia ini. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi stres? Nah, 3. Yang pertama, bangun dan tidak melelahkan. Lalu yang kedua, jangan lupa makan. Yang ketiga, selalu bergantung kepada Allah. Ingat tadi statementnya yang saya bilang tadi awal? Ketidakbergantungan
kepada Allah menyebabkan kita menjadi tidak berdaya atau stres. Jadi kalau Anda kamu stres, lakukan ketiga hal ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak, kami mau tidak stres. Kami mau seperti Elia. Mungkin terkadang hidup begitu menghimpit kami. Tetapi kalau kami seperti apa yang Tuhan beri jalan kepada Elia, untuk bangun, bagi tidur yang melelahkan itu. Untuk jangan lupa makan firman Tuhan setiap pagi. Dan yang terakhir selalu bergantung kepada Allah. Percaya kepada Allah. Makanya percaya bahwa hidup kami tidak akan pernah stres. Bahwa jemaat Happy Soul Family dan seorang yang mendengarkan pada pagi hari firman Tuhan tidak akan pernah stres. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, hamba mau usir semua roh stres itu yang menghinggapi di dalam setiap jemaat Happy Soul Family dan di dalam setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, roh stres pergi, keluar. Aku patahkan hati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ketergantungan kita terhadap Allah lah yang membuat kita tetap mampu menghadapi hidup. Ketergantungan kita lah terhadap Allah yang membuat kita tetap mampu menghadapi hidup ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.